قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas atau mereaction video dari Gus Baha kaum muslimin. Kalau kemarin kita sudah mereaction video dari Gus Baha yang menunjukkan kegagalfahaman beliau terhadap makna penerapan sunnah. Ya. Dan di dalam video tersebut Gus Baha membahas masalah celana di atas mata kaki atau cingkrang bahasanya. Ya. Jadi kalau sekedar cingkrang kata Gus Baha itu gampang. Ya. Tinggal potong celana selesai. Ya. Sudah menerapkan sunnah. Tapi kalau memang mau sesuai sunnah katanya Nabi kan hidupnya di Arab. Ya kenapa kamu hidup di Indonesia? Ini kan statement konyol lah kaum muslimin ya. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali ya dalam hal penerapan sunnah ya. Apalagi di video tersebut kan Gus Baha ini hanya membuat narasi-narasi sendiri kaum muslimin ya. Katanya ada yang mempertanyakan kenapa orang NU tidak cingkrang. Itu kan perkara-perkara yang remeh kaum muslimin ya. Maaf bukan berarti mengesampingkan perkara-perkara yang seperti itu ya. Meskipun sunnah itu sebenarnya tidak boleh dianggap hal remeh kaum muslimin ya. Sekecil apapun sunnah, seringan apapun sunnah, itu kalau bernilai pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Barangkali itu yang nanti menyelamatkan kita di akhirat dari siksa api neraka ya. Jadi kalau sekedar pertanyaan kenapa orang NU nggak cingkrang, itu perkara ya nanti dulu lah ya. Kalau memang mau membuat pertanyaan untuk orang-orang NU ya pertanyaannya bukan seperti itu kaum muslimin. Bukan. Pertanyaannya apa? Ya kenapa orang NU tuh kok malas ke masjid untuk sholat berjamaah? Itu sajalah. Ya. Itu kan banyak itu kiai-kiai NU yang nggak ke masjid itu, malas ke masjid itu banyak. Ya. Sholat berjamaah itu sepi. Coba kalau acara-acara bid'ah, ya, acara maulid, Isra Mi'raj, datang semua. Ya. Dari anak-anak kecil, ya mungkin bayi yang masih digendong saja diajak untuk datang ke masjid. Tapi coba kalau sholat berjamaah, waktunya nganggur, masih santai duduk. Ya. Ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kiainya santai merokok. Astagfirullah. Dan itu banyak kaum muslimin. Ya. Jadi pertanyaannya kalau sekedar kenapa orang ini nggak cingkrang, itu jauh. Ya. Pembahasan nantilah masalah cingkrang itu. Sholat dulu yang wajib itu dimaksimalkan. Kalau bisa sholat berjamaah 5 waktu nggak tinggal. Itu. Kalau sekedar membuat pertanyaan seperti itu mah, itu nggak terlalu penting, ya, nggak terlalu penting, ya, maknanya nggak terlalu penting itu, ya prioritas nomor sekian lah, sholat dulu itu, sholat itu luar biasa, amalan yang paling besar setelah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tiang agama, tiangnya dikokohkan dulu sebelum bahas masalah jenggot, masalah isbal, ya, ribut masalah jenggot, masalah celana cingkrang, ke masjid males. Buat apa? Ya. Dan ini kita kembali lagi kaum muslimin. Di sini ada video dari Gus Baha. Ini lagi-lagi logika-logika yang dipakai Gus Baha ini logika-logika yang fals lah kaum muslimin ya. Nggak nyambung lah, nggak matching ya. Perbandingan yang dibuat Gus Baha ini nggak matching kaum muslimin ya. Coba kita simak dulu videonya kaum muslimin. Tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah dokter kemarin
cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuh. Kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Nah kaum muslimin, coba kaum muslimin ya. Ini kan perbandingan yang nggak ada korelasinya sama sekali kaum muslimin. Ya. Antara tawasul, ya, tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia untuk menyampaikan doanya kepada Allah, menjadikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai perantara ya hubungan kepada Allah, kok disamakan dengan berobat kepada dokter atau pakai obat lah untuk mengobati penyakit. Ini kan nggak nyambung kaum muslimin. Ya. Kalau obat itu, ya itu melalui riset secara ilmiah. Ya, perkara berhasil atau tidak karena itu sebuah ikhtiar. Berhasil atau tidaknya, ya obat itu mengobati sebuah penyakit, itu kan Allah yang memberikan kesembuhan. Ya, tapi ikhtiarnya jelas. Secara ilmiah bisa dibuktikan. Sebagai contoh lah kaum muslimin ya, orang yang lapar atau haus. Secara ilmiah bisa dibuktikan namanya lapar, makan, kenyang. Yang namanya haus, minum, ya sudah hilang hausnya. Itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Ya perkara hilang lapar, perkara hilang haus, itu kan kehendak Allah. Ya, Allah menakdirkan ini hausnya hilang dengan air, ya. Hausnya ini bisa hilang dengan minum air. Ini bukan sekedar air. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketentuan. Oh, ini habis air 5 gelas baru hilang hausnya. Ada orang yang 1 gelas saja sudah hilang hausnya. Begitu juga dengan makan. Ada yang orang ini lapar. Ya. Harus makan untuk menghilangkan laparnya, itu ikhtiarnya. Harus makan. Oh, yang ini makan bakso saja sudah kenyang. Ini bakso pun harus 1 mangkok. Sementara yang lain kalau makan bakso, itu harus 2 mangkok porsinya baru kenyang. Kalau nasi dia sepiring aja kenyang. Cuman kalau bakso harus 2 mangkok. Ini kan ilmiah. Bisa dibuktikan dan secara ilmiah dibuktikan. Dan para ulama ya tidak ada khilaf yang namanya berobat dengan dokter itu halal, dibolehkan karena secara ilmiah itu terbukti ya, bahwa sebuah obat itu diracik untuk menyembuhkan sebuah penyakit dan masing-masing penyakit ada obatnya. Sementara tawasul dengan orang meninggal dunia ya, kalau mau dibuktikan secara ilmiah nggak bisa dibuktikan ya. Kalau mau mencontoh Nabi Muhammad SAW, mencontoh para sahabat yang melakukan perkara seperti itu, mereka tidak melakukan. Jadi siapa yang diikuti? Siapa yang diikuti? Coba, ada nggak sejarah Nabi Muhammad SAW mendatangi kuburan nabi-nabi terdahulu untuk memohon sesuatu? Atau para sahabat lah, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, adakah di antara mereka yang mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW kemudian meminta sesuatu di sana? Ada nggak? Kan nggak ada. Ya. Justru ketika orang-orang kafir, ya, mereka meminta kepada sesuatu selain Allah, ya, kemudian ketika mereka dikatakan perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik, perbuatan yang menunjukkan ibadah kepada selain Allah, ketika dikatakan itu syirik, ketika dikatakan itu menduakan Allah, mereka menolak. Mereka menolak. Coba baca surat Az-Zumar ayat 3. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala lillahid dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ingatlah hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama nggak dengan orang-orang yang mereka datang ke kuburan, ya, ke kuburan orang-orang yang dianggap soleh, kemudian mengatakan, wahai wali, kami ini orang yang jauh dari Allah. Ya, sementara kalian wali-wali Allah ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah.
tolong sampaikan hajat kami kepada Allah, supaya Allah ini mengabulkan hajat kami. Itu artinya apa coba? Kalau bukan menjadikan perantara tersebut, ya, kita anggap perantara tersebut adalah wasilah untuk mendekatkan kita kepada Allah supaya doa kita terkabul. Ya, karena tanpa perantara itu nanti doanya sulit terkabul. Ya, coba. Itu kan artinya ya sama. Ya, kalau dikatakan bahwa yang seperti itu perbuatan syirik, perbuatan menjadikan tandingan selain Allah, maka akan menolak. Lah, kami nggak nyembah mereka. Kami nggak menyembah ini yang punya kuburan ini, penghuni kubur ini. Kami hanya menjadikan orang yang ada di kuburan ini sebagai perantara supaya kami ini doanya cepat terkabul. Ya kan maksudnya kan di sana. Jadi mereka ini menganggap ya bahwa penghuni kubur itu, nama yang mereka sebut itu adalah sebab terkabulnya doa mereka. Ya. Sementara itu bukan sebab, karena tidak pernah Allah dan Rasulnya menjadikan itu sebab terkabulnya doa. Karena memang tidak ada perintah, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat. Ya, ketika kita memiliki hajat, kita diperintahkan untuk mendatangi kuburan orang-orang soleh. Nggak ada. Justru sejarah itu sudah membuktikan bahwa dahulu kesyirikan pertama kali itu ya bukan langsung menyembah. Mereka ini menganggap bahwa tempat-tempat peninggalan orang soleh, ya, tempat duduk mereka, kuburan mereka, itu dianggap oleh mereka berkah. Bisa dijadikan tempat untuk memohon sesuatu. Sampai akhirnya terjadilah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Ya, boleh itu dibaca sejarah tentang pertama kalinya kesyirikan terjadi di muka bumi ini. Ya. Dulu ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam aman dari kesyirikan. Tidak ada yang berbuat syirik. Nabi Idris, ya, sampai kemudian di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi sebelumnya, Nabi Adam, ini 10 generasi. Ya. Selama 10 generasi itu tidak ada satupun manusia yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya. Beliau mengatakan antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam itu ada 10 generasi. Mereka semuanya berada di atas syariat yang benar. Kemudian mereka saling berselisih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, ya, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam ketika ada sebagian manusia yang berbuat syirik. Ya, karena itulah beliau ini menjadi Rasul yang pertama. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau diutus karena terjadi kesyirikan di zaman beliau. Ya, di mana kaum Nabi Nuh alaihissalam ini sudah mulai berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan yang mereka lakukan ya tidak serta-merta kemudian langsung mereka membuat berhala, tidak. Ya. Tidak langsung menganggap Tuhan apa yang mereka sembah itu. Ya. Ketika mereka mengatakan waqalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghus wala ya'uq wa nasra. Ya, ada tuhan-tuhan mereka yang namanya Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Itu awalnya orang-orang soleh. Ya, dikisahkan itu semuanya awalnya adalah orang-orang soleh. Yang kemudian mereka hulu kepada orang soleh. Menganggap, oh orang soleh ini berkah. Ini tempat-tempat mereka terdahulu. Ya, berdoa di sini makbul. Berdoa menyebut nama mereka makbul. Itu awalnya. Sampai akhirnya mereka berganti generasi menganggap ini sudah menjadi tempat untuk meminta-minta. Ya. Jadi ya sangat jauh berbeda kalau tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, ya, dengan kita mencari wasilah berobat ketika kita sakit. Itu sangat jauh berbeda, ya. Jadi ini perbandingan yang nggak sebanding, ya. Ibarat kita naik kendaraan itu, ya, dari Bandara Soekarno-Hatta, ya, yang satu menuju Surabaya, yang satu
menuju ke Singapura. Ya, jadi itu nggak nyambung ya. Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Ya, kalau dijadikan perbandingan ya nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya, antara berobat dengan dokter, ya, ya nggak bisa dikatakan syirik karena itu sudah menjadi sebab yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan. Ya, di dalam hadis kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, tadawau wala tadawau biharamin. Ya, berobatlah, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, selama berobat dengan perkara-perkara yang halal, dengan sesuatu zat yang halal, diperbolehkan. Ada perintahnya. Sementara untuk meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, ke kuburan orang-orang yang dianggap wali, itu dari mana perintahnya? Ya. Dan siapa yang bisa memberikan stempel, bisa memberikan legalisasi bahwa fulan adalah seorang wali? Jelas diterima amal ibadahnya. Jelas dia ini amal ibadahnya tidak tertolak sama sekali. Kan nggak ada kaum muslimin. Ya. Dan kalau memang bisa kaum muslimin, kalau memang bisa, ya, memang ada syariatnya, bahwa dengan menyebut nama orang soleh, doanya akan lebih cepat terkabul. Ya tinggal sebut saja nama nabi, nggak usah nama-nama yang lain. Ya tidak syak lagi, para nabi adalah manusia yang paling soleh. Kenapa harus menyebut nama-nama wali fulan, wali fulan, wali fulan, kiai fulan, kiai fulan, kiai fulan? Sebut nama nabi, jelas. Ya. Kalau memang itu disyariatkan, sementara Nabi Muhammad SAW pun tidak mensyariatkan seperti itu. Terbukti dari perbuatan para sahabat, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, mereka tidak ada satupun yang mendatangi makam Nabi untuk meminta sesuatu dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Justru ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW, beliau mendatangi paman Nabi Muhammad SAW yang masih hidup untuk bertawasul. Ketika mereka ditimpa kemarau, mereka mendatangi paman Nabi Muhammad SAW agar paman Nabi Muhammad SAW memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan. Ya. Jadi tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan para sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW sepeninggal Nabi Muhammad SAW atau menyebut nama Nabi Muhammad SAW sepeninggal Nabi Muhammad SAW untuk meminta untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan munajat mereka, doa mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir kita ada video dari Ustadz Sofyan Khalid Idam Rurai di mana beliau menjelaskan tentang bagaimana hukum berobat kepada dokter. Apakah itu masuk kesyirikan? Apa tidak? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk syirik? Ikhtiar jika kita datang kepada dokter karena dalam keadaan sakit untuk disembuhkan atau datang ke dokter untuk berusaha mendapatkan keturunan. Padahal yang menyembuhkan dan memberikan kita keturunan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jamaah sekalian, mendatangi dokter karena satu penyakit adalah hal yang mubah. Adalah hal yang mubah. Kenapa mubah? Karena dokter adalah sebab yang Allah ciptakan untuk kesembuhan. Meyakini sesuatu itu bisa menyembuhkan karena itu adalah sebab yang Allah ciptakan, itu adalah hal yang mubah. Tapi kalau kita meyakini Dia yang menciptakan kesembuhan bukan semata-mata sebab, itu adalah syirik. Iya. Jadi kita yakin dokter itu hanya sebab. Allah yang menyembuhkan. Ya. Termasuk orang yang misalkan ada satu penyakit, dia nggak bisa hamil, nggak bisa punya keturunan. Maka diperiksakan ke dokter, ternyata betul ada penyakit misalkan. Selama kita yakin dokter itu hanya sebab, Allah yang menyembuhkan, maka itu adalah bahkan itu adalah tauhid. Ya, meyakini dokter itu hanya sebab, Allah yang menyembuhkan. Ya, kalau kita yakin dokter yang menyembuhkan bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Demikian pula termasuk syirik kalau hati kita bergantung kepada dokter, bukan kepada Allah. Maka itu adalah syirik besar atau kecil?
Hah? Tadi sudah kita jelaskan. Syirik besar atau kecil? Syirik kecil jamaah sekalian. Karena dia masih yakin dokter itu hanya sebab. Tapi hatinya bergantung kepada dokter. Syirik besar atau kecil? Kecil. Siapa yang jawab tadi? Masya Allah. Ya. Syirik kecil. Karena dia yakin dokter itu hanya sebab. Tapi hatinya bergantung kepada dokter. Allah yang menyembuhkan, dia yakin. Iya. Kebanyakan kali materinya ya. Nggak masuk semua ini. Saya kira nggak mencatat karena hafalannya kuat. Iya. Baik. Jadi tidak masalah insya Allah selama hatinya bergantung kepada Allah dan meyakini hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Tidak masalah. Beda kalau dia datang ke dukun. Iya. Nggak sama datang ke dokter dan datang ke dukun. Iya. Dukun bukan sebab yang Allah ciptakan untuk kesembuhan. Dokter adalah sebab yang Allah ciptakan untuk kesembuhan. Dukun bukan sebab. Ya. Kemudian dokter menggunakan cara yang mubah. Dukun menggunakan cara yang haram. Walaupun sembuh. Tapi dengan cara yang haram. Yaitu minta pertolongan kepada selain Allah atau berbuat syirik. Jadi beda. Jangan samakan datang ke dukun dan datang ke dokter. Iya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun atau tukang ramal tersebut ketika dia mengabarkan berita gaib, maka dia kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia telah mempercayai selain Allah tahu perkara gaib. Iya.